sahabat GKI, kita kembali berjumpa dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kembali kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami menyambut firman Tuhan ini dengan penuh sukacita dan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sahabat GKI, bacaan kita diambil dari Ibrani 11 ayat 32 sampai 40. Ibrani 11 ayat 32 sampai 40. Apalagi yang harus aku sebutkan? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wanita-wanita telah menerima kembali orang-orang yang telah mati oleh karena kebangkitan. Namun, orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesengsaraan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah dalam tanah. Namun, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun telah diberi kesaksian yang baik tentang mereka karena iman. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, satu waktu di sebuah kota kecil, kekeringan yang sangat hebat melanda. Ketika sampai bulan Desember, setetes hujan pun belum turun. Seorang pendeta gereja di kota itu berinisiatif untuk mengadakan kebaktian, memohon turunnya hujan. Sang pendeta itu berkata, "Saudara-saudaraku, pulanglah ke rumah kalian. Mulai saat ini selama seminggu kita semua berdoa dan puasa, memohon Allah mendengarkan kita dan menurunkan hujan bagi kota ini. Kemudian pada kebaktian minggu depan, datanglah ke gereja untuk memohonkan turunnya hujan. Dan bawalah satu barang sebagai bukti iman saudara yang meyakinkan kita bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita." Seminggu berlalu, minggu depan tiba. Kebaktian memohon kemurahan Tuhan untuk menurunkan hujan dilakukan. Tuhan diyakini akan menjawab permohonan mereka dengan syarat setiap anggota jemaat membawa barang yang menunjukkan bukti iman mereka dan keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doa mereka. Ada yang bawa Alkitab besar, salib, buku-buku rohani, patung Yesus, dan lain-lain. Saat itu matahari bersinar terik dan tidak ada awan sedikit pun di langit. Hampir-hampir tidak ada harapan akan turun hujan. Tapi ajaib, setelah beberapa waktu mereka berdoa di halaman gereja, rintik-rintik hujan mulai turun. Dan semakin lama semakin deras. Orang-orang segera berhamburan masuk ke gedung gereja, berlindung dari hujan dengan membawa barang mereka masing-masing. Dan ketika mereka melihat ke halaman, mereka terkagum-kagum akan satu barang yang dibawa seorang anak kecil sebagai bukti iman bahwa Tuhan akan menjawab doanya dan menurunkan hujan. Apakah barang yang dibawa anak kecil itu?
Ia tidak bawa Alkitab, tidak bawa salib atau patung Yesus. Yang ia bawa hanya sebuah payung. Apa itu iman? Dalam bahasa Yunaninya, iman disebut sebagai pistis, yang arti harfiahnya menggantungkan sesuatu pada yang bisa dipercaya atau mengandalkan seseorang, ya, yang dapat kita percaya. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata aman yang artinya menetapkan hati, meneguhkan, dan mengamankan hati. Dalam perikop kita yang kita baca hari ini, bila kita bisa membaca bagian sebelumnya sebenarnya, ayat 1-31, ada kesaksian iman dari banyak orang di masa lalu, mulai dari Habel, Henokh, Nuh yang taat pada perintah Tuhan di tengah keadaan yang tidak masuk akal, Abraham, Sarah yang pergi dari negeri sendiri dan dapat anak di usia senja, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, keluaran dari Mesir, bahkan Rahab. Kita bisa jadi orang-orang yang terkagum-kagum membaca kisah hidup tokoh-tokoh Alkitab itu. Kita di titik ini jadi pengagum akan luar biasanya hidup iman dari orang-orang atau tokoh-tokoh tersebut. Namun penulis surat Ibrani tidak hendak mengajak kita sekadar jadi pengagum tokoh-tokoh iman itu. Melainkan kita diajak juga jadi pengikut teladan iman mereka. Surat Ibrani ditulis bagi orang-orang Kristen yang masih ada kaitan dengan keturunan orang Ibrani. Mereka umumnya adalah kaum lemah, bahkan tidak sedikit yang jadi budak. Kebanyakan mereka mengalami penderitaan dan kesusahan karena status mereka sebagai orang Kristen. Karenanya, tidak sedikit yang kemudian meninggalkan kekristenannya karena tidak tahan dengan hambatan dan siksaan yang mereka alami. Penulis surat Ibrani bermaksud untuk menguatkan mereka, mengajak mereka untuk tetap beriman kepada Tuhan dan tidak berpaling pada kuasa-kuasa lain. Karenanya dalam Ibrani 11 ayat 1-31, penulis surat mengisahkan tokoh-tokoh di masa lalu yang mengalami berbagai hal yang luar biasa karena iman kepada Allah. Sementara Ibrani 11 ayat 32-40 yang menjadi bacaan kita, ini merupakan kesimpulan bagaimana iman itu bekerja dalam hidup orang percaya. Di satu sisi, ada orang yang mengalami rupa-rupa keberhasilan dalam hidup. Menaklukkan musuh, selamat dari ancaman dan bahaya yang ditampilkan adalah singa, api, pedang. Mereka mendapat apa yang dijanjikan, memperoleh kekuatan, bahkan bangkit dari antara orang mati. Tapi juga di sisi yang lain, ada orang-orang yang tidak mengalami keberhasilan. Namun, toh tetap bisa bertahan, tetap bisa beriman. Mereka disiksa, tidak menerima pembebasan, tetap dipenjara, diejek, didera, dibelenggu, dipenjara, dilempari, digergaji, dibunuh, kekurangan, kesesakan. Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tapi semua itu tidak mengurangi percaya dan iman mereka kepada Tuhan. Karena iman, ada hal-hal besar yang terjadi, yang tampaknya mustahil menjadi mungkin. Ada kerja dan usaha yang dilakukan secara aktif untuk ikut serta mewujudkan apa yang dirindukan. Ada kekuatan dalam menjalani hidup yang penuh kesulitan dan penderitaan. Tidak menjadi goyah atau berpaling pada kuasa-kuasa lain. Karena iman, ada keberserahan sekalipun apa yang dijanjikan belum segera tiba atau bahkan tidak pernah terpenuhi. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita sekedar jadi orang Kristen yang mengagumi saja tokoh-tokoh iman itu? Kita sekedar jadi pengagum? Atau maukah kita jadi pengikut yang punya iman yang kuat, baik ketika ada keberhasilan, mendapat apa yang kita mau, ataupun ketika hidup sebagai pengikut Tuhan, berjalan tidak seperti harapan, tidak selamanya mulus, dipenuhi kesusahan, kekurangan, dan penderitaan.
Andar Ismail mengatakan, iman itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan digambarkan hubungan itu seperti roda dengan porosnya. Kita hanya bertumpu pada Tuhan seperti roda bertumpu pada porosnya. Namun justru karena bertumpu itulah roda bisa aktif berputar. Hidup kita juga karena bertumpu itu jadi berjalan. Hari-hari ini kita hidup dalam suasana yang tidak mudah. Ada rupa-rupa kesulitan pasca pandemi. Usaha yang belum pulih, kerja yang tak kunjung didapat, sakit yang menahun, pendidikan anak yang semakin berat, ditambah harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Semua itu kerap membuat kita khawatir, cemas, dan takut. Semua itu membuat perjalanan kita seakan lewat lembah yang kelam dan menakutkan. Di tengah keadaan itu janji Tuhan pasti. Pada Yeremia yang takut terhadap situasi bangsanya, Allah berjanji, jangan takut, aku akan menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Kepada para murid yang gentar karena akan ditinggal Tuhan Yesus naik ke surga, ia berjanji, aku akan menyertaimu sampai pada akhir zaman. Kepada umat Tuhan yang sedang ada dalam pencobaan dan kesulitan-kesulitan, Paulus mengingatkan siapa Tuhan, yaitu sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari belajar beriman seperti tokoh-tokoh Alkitab. Tetap teguh berpegang kepada janji Tuhan. Tidak menjadi goyah dan tidak mencari kelepasan dari kuasa-kuasa lain. Karena kita yakin Allah yang berjanji kepada kita adalah Allah yang setia, penuh kasih. Ia tahu betul apa yang kita alami dan butuhkan. Allah yang maha kuasa melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui akal kita. Dan ia juga adalah Allah yang layak dipercaya. Saudara-saudara, iman yang benar bukanlah seberapa kuat kita menggenggam dan memegang tangan Yesus. Melainkan mencarinya. Dan ketika bertemu, membiarkan Yesus memegangi tangan kita, menuntun kita, dan menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam hidup kami sebagai pengikut Kristus, kami diberikan begitu banyak narasi tentang iman yang mengagumkan dari para tokoh Alkitab. Kami begitu mengagumi tokoh-tokoh ini. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kami bukan sekedar jadi pengagum. Kami justru harus menjadi pelaku yang meneladani kehidupan iman tokoh-tokoh itu. Sehingga ketika hidup kami, baik itu berhasil maupun gagal, baik mengalami kebaikan-kebaikan maupun sedang menghadapi persoalan yang sulit, kami tidak pernah kehilangan iman kepada Tuhan. Kami menggantungkan harapan kami, menetapkan dan meneguhkan hati kami, mengandalkan Tuhan semata. Dan dengan kekuatan serta genggaman tangan Tuhan itulah kami dituntun untuk meneruskan perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengerjakan bagian kami, melakukan tugas, peran, dan tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan mengiring perjalanan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.